Selamat datang semuanya di podcast atau apa konten ngobrol ya, Konten ngobrol aja udah. BWF Production. Anjing. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa, Bel? Kayaknya lo yang mau bawa topik hari ini, Bel. Oh iya, benar. Jadi gua punya pengalaman yang lumayan lucu. Oke. Soal apa? Hah? Soal apa? Hal yang sebenarnya berguna buat masyarakat ya. Soalnya penting banget malah. Semua orang harus punya gitu loh. Oke. Cuman menjadi masalah ketika ada beberapa oknum yang ngebikin itu jadi kesannya nilainya jelek. Tentu saja kita bukan ngomong ini agen travel ya. Oke. Kita bukan ngomong MLM di sini. Oke. Walaupun ada nyenggol dikit-dikit. Oke. Sebenarnya banyak ya dari dulu mungkin arahnya lu ke MLM nih. Ya, memang. Tapi mungkin dari dulu yang banyak kasih ini kali ya, maksudnya menjanjikan hal-hal yang spektakuler lah. Betul. Di luar nalar kadang. Betul. Nah, kita Coba lu elaborasiin argumen lu tuh maksudnya gimana? to the point aja anjing. Tinggi nih bahasa gua nih. Enggak usah. Iya, maksudnya lu jelasin lebih rinci kan, ini kan lu kayak masih ngawang-ngawang nih. Alah, ngapain rinci-rinci? Asuransi udah. Udah jelek banget. Ya apapun. Maksudnya gue kan dulu gue pernah ikut MLM sebelum asuransi, gue pernah ikut dulu Plum. Terus gue pernah ikut juga apa? Adalah beberapa gue udah jakin juga sih, tapi gue ada yang gue nggak mau juga. Nah, tapi kan ini ngomongin pengalaman lo nih. Nah, Apa yang membuat itu menjadi hal yang negatif gitu di pandangan lo? menurut gue gini, Boy. Apa? Asuransi lah nih ya. Gua nggak ada masalah dengan produknya. Banyak orang kok yang ketolong dengan asuransi. Setuju, Banyak. setuju. Gue punya kenalan, dia emaknya sakit di cover sama asuransi. Tuh, ada lagi, gue punya kenalan lagi, dia itu kakinya kalau nggak salah kenapa gitu, Oke. ketiban apa gitu, terus Patah atau gimana? tulangnya retak atau ada yang hancur gitu lah. Oke. Di Di cover sama asuransi. Siap. Yang menjadi kendalanya adalah ketika ada agen-agen itu yang ya apa ya menawarkan asuransinya tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu dibutuhkan, tidak sesuai yang dibutuhkan sebenarnya. Oke. Dan biasanya yang masuk ke agen-agen ini selalu saja untuk sedikit gambaran, gue sempat ikut dan gue sempat coba belajar. Yang jadi lucu adalah ketika tiap kali dia seminar itu bukan membahas tentang how to get a client gitu loh, how to help the client, gimana nolong kliennya, tapi ngomongnya tentang lihat si A, dia sudah mendapatkan Sekian gitu. 9 XXX dalam 1 minggu. Sekian digit lah ya, gitu. Masih muda udah dapat chip ini gitu. Betul. Lebih dari yang tua-tua gitu. Itu menurut gue jadi ganggu ketika lu hanya menawarkan produknya bermanfaat tapi orang-orangnya menggunakan sistem yang nggak tepat aja gitu menurut gua. Oke. Gitu. Sebenarnya gua pernah join juga sih. Datang juga pernah, cuman overall sama gua punya pandangan sama kayak lu, semuanya bagus. Ya, secara produk, secara apa itu bisa kasih benefit lah ke orang. Cuman yang memang gua kurang seretnya adalah beberapa image cara mereka merepresentasi diri mereka. Gitu. Gue rasa kalau misalnya lu masuknya ke arah yang edukatif gitu ya, pasti ada edukatif sih, cuman kadang cara mancingnya maksud lu ya, mancingnya ya. Ini kan gue juga terbatas nih. Ya mungkin gue nggak tahu seluk-beluknya gimana, tapi kan lu yang punya keresahan ya. Jadi kayak ya udah gue ngeliat ini mungkin beberapa orang yang kayak udah sukses tuh bisa cepet lah gitu kan. Sukses tuh nggak usah lah kerja yang ribet-ribet.
ngapain lah lu buka bisnis gini. Gue sih dengar gitu dari beberapa teman gue. Karena bukan cuma gue, teman-teman gue juga banyak yang cerita sih. Ya. Ada yang ikut terus nggak jadilah gara-gara satu dan lain hal gitu. Gara-gara mungkin cara mereka memarketingin produk mereka, sistem mereka gitu. Jadi lebih kayak something yang mungkin terlalu money oriented maksud lo. Ya. Yeah. Sama dia biasa menawarkan apa ya? Apa? Ini biasa asuransi sebenarnya gak cuma satu produk ya. Kan biasa yang ditawarkan adalah asuransi tapi juga bisa investasi. Nah, itu menurut gua agak ganggu. Kenapa? Karena kalau lu belajar finansial, gua kan sering dengar dia YouTube finansial lah. Dan gue juga sering share juga ke lu. Gue gak tau kalau lu nonton atau enggak. Nah, itu urusan lu lah. Nonton gue beberapa. Nonton. Nah, itu pasti akan selalu ngomongin kalau investasi dan asuransi jangan pernah digabungin. Itu bad move. Oke. Oh, itu gue ngerti. Gue tahu. Itu selalu jadi bad move yang nggak boleh digabungin. Karena, gimana ya ngomongnya ya ini ya? Bad move-nya kenapa tuh? Bad move-nya? Iya, bad move-nya kenapa? Lo ngomong asuransi kan proteksi ya? Ya, untuk meng-cover lo saat lo darurat lah ya. Ya, dan otomatis itu akan jadi pengeluaran. Oke, bukan sebuah investasi maksud lo? Bukan, kalau misalkan lo investasi kan nyari untung. Misal lo buka bisnis, lo nyari untung. Masa lo mau bisnis rugi? Misal lo investasi apa? Pasar modal yang lagi seru-serunya sekarang nih, pasar modal. Gue juga main tuh, gue juga pakai. Ya kan? Pasar modal, kripto, apa segala macam lah yang mereka lebih expert, yang lebih ngerti, pasti nyarinya untung lah. Iya. Gak mungkin lo mau rugi. Iya. Sedangkan ini proteksi loh. Ini keamanan untuk menjaga malah asuransi itu fungsinya adalah untuk menjaga duit lo biar bisa investasi. Oke, itu. Jadi kayak maksud lo kebalik nih fungsinya maksud lo gitu. Iya, malah kenapa lu campur-campur? Dan kalau bisa lah ya, please edukasi, kasih tahu. Yang sebagai agen-agen tuh kalau bisa kasih tahu lah. Ini fungsi asuransi ya fungsinya untuk cover. Lu mungkin belum tentu butuh sekarang, atau mungkin lu seumur hidup belum tentu butuh. Tapi lebih baik lo amankan gitu loh. Oke. Lebih baik lo mengamankan dulu, dan tolong cari yang orang-orang yang benar-benar mampu. Iya. Lo kayak kadang-kadang orang kagak mampu nih, dipaksa nih. Ayolah ini bisa untung lah, Fred bisa untung aja. Lo pernah coba investasinya apa gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Lo pernah coba apa produknya gitu, yang investasinya atau gimana? Pernah. Kebetulan ini berisik banget nih motor nih bang. Enggak. Nggak usah ngikut. Masih soalnya nih masih. Oh enggak? Sadar dia. Udah mati. Sadar dia gue dari sini. Ini gue coba nanggapin lo ya. Gue tuh tahu asuransi, cuman kalau yang investasi ini gue nggak terlalu ngerti lah. Ya gue nggak terlalu paham karena mungkin gue belum sampai yang sana gitu loh. Gue tahu produknya normal karena kan gue pernah ditawarin dan gue sempet mak gue sempet inilah. Enggak sampai sekarang mak gue masih bayar premi segala macam gitu. Cuma kalau investasi gue nggak tahu karena gue cuma tahunya tuh kayak kesehatan. Terus juga kayak ya asuransi misalnya kayak untuk mobil, untuk apa itu gue tahu lah. Cuma kalau yang investasi gue nggak tahu. Nah, kalau lu kan dari sisi investasinya nih. Ya. Kalau gue yang gue kurang seretnya adalah ya tadi gue bilang cara mereka represent mereka itu yang kayak seakan-akan kayak bisa cepat lah. Terus kayak ya banyak hal-hal ya, enggak, lu nggak usah terlalu pusing lah, susah bisnis, susah kerja, gini, hitung duitnya, ya hitungannya sih, ya iya, memang, ya lu kalau kerja biasa lu akan ya gitu-gitu aja gitu kan. Betul.
Cuman apa namanya? Gue rasa kaya tuh nggak ada yang instan lah. Apapun bentuknya gimana, ya bagus loh kalau ada sih memang beberapa orang yang masuk kayak asuransi atau MLM lain bisa lah gitu. Mereka achieve targetnya lah atau achieve rewardnya di sana dapat gede, bisa beli mobil, bisa beli rumah atau nyicil apa segala macam gitu. Tapi kayak kalau sampai segampang itu lu bilang kayak cepet, karena gue juga sampai coba dan susah gampang sih gitu loh. Ya. Enggak seinstan itu kayak lu kayak cepet gitu loh. Kayak mungkin under 25 atau 25 sekian punya something lebih gede dari misalnya ayo ngelapatnya anjir kampret Ber. terus ya intinya gue mau bilang semua nggak ada instan, semua butuh proses itu. Tapi kalau maksudnya cara lu mengiklankan diri lu untuk bisa kayak cepet, gue keliru sama marketing atau iklannya aja. Gue nggak keliru sama orang-orangnya kayak gue nggak terlalu masalah lah. Cuman cara lu represent yourself gitu loh di publik kayak ya semua tuh gampang lah, omset terus segini, lu umur sekian gini. Itu sih yang gue mungkin lu bisa pakai cara yang lain gitu. Ya caranya aja yang gue nggak suka, cuma kalau mau pakai terserah lu gitu. Ini kan opini kita pribadi ya. Iya. Gitu sih kalau gue. Kalau asuransi gitu-gitunya ya mungkin itu ini produk mereka yang lain mungkin. Tapi kalau gue lebih ke itu kayak cepet gitu. Mindset kayak cepet di sini. Itu yang gue juga setuju di situ karena tapi kalau misalnya dihubungkan dengan punya gue ya, kalau gue hubungin ya, selalu diarahkan ke situ kan, arahnya itu selalu akan ke dimarketingkan Sih. ke arah yang ini nih bisa investasi nih. Mungkin memang untuk mancing biar orang tarik lah ya. Iya. Ya cuma kan itu cara masing-masing lah maksudnya buat kita ya memang mungkin kita juga masih belajar soal finansial, masih kayak ya nerka kita kan masih umur 23-an lah ya. Iya. Cuman kayak cepet itu lihat lah orang-orang yang kayak cepet. Nah, Enak seperti apa? Yang iklan-iklannya kayak kemarin Intraken, Keselamanan gitu kan. Gue bilang bisa umur segini kayak gini, misalnya main kripto, main apa. Lu tahu sendiri kripto fluktuatifnya kayak apa tahu gila. Kalau semua kembali ke resiko masing-masing lah kalau itu ya. Banyak lucunya jadi kayak orang-orang itu ya begini. Jadi Iya. orang-orang tuh jadi kayak apa ya, jeleknya tuh selalu dari dulu begini gitu loh. Bentuknya masih record gak? Masih. Bukan. Masih. Yang konyolnya adalah orang-orang tuh jadi kayak ini loh apa? Aduh, jeleknya tuh dari dulu. Orang-orang tua kenapa orang-orang tua pada nggak suka dengan asuransi? Karena mereka mikirnya itu scam. Bapak gue juga sempat ngomong gitu sih. Iya. Iya. Bokap gue juga ngomong gitu. Om gue juga ngomong kayak gitu. Maksudnya keluar orang-orang yang generasi di atas kita nih akan ngomong itu scam. Padahal itu berguna. Iya. Berguna ya seperti itu. Ya, kita nonton dulu ya, nih ada racing satu nih, bagus banget motornya. Motor cafe racer kampret nih satu. Aduh, knalpot nih bagus banget. Resah. Karena lucu ya, men. Apa? Lucunya di hidup adalah ketika lu lagi ngomongin sesuatu yang penting, ada aja masalahnya. Ketika lu ingin berguna di masyarakat, ada aja yang ganggu. Lucu. Tapi gini ya guys, kita bukannya mau menjelek-jelekan satu pihak ya. Tapi justru gini, gue di saat yang akan datang kalau secara finansial gue ada cukup mampu, gue akan pakai produknya. Sama, gue juga mau. Karena gue pernah pakai, Will. Iya. Gue pernah pakai dan itu kan dari emak gue ya. Setelah gue pelajarin juga oke. Cuman itu, gue lebih tekankan pada cara mereka bisa represent diri mereka. Mungkin lu bisa lebih kayak masukin ke manfaat-manfaatnya sih gitu kan. Mungkin nggak usah terlalu yang kiri banget, lu bakal kayak cepat apa gimana. Karena
sesuatu yang lu bangun dengan cepat, fondasinya apakah akan kuat? Satu. Terus cara berpikir lu, mindset lu, apakah lu bisa bertahan dengan apa ya, duit? Gue bisa bilang kalau kayak cepet tuh uang kaget lah. Ya. Kayak di luar negeri orang-orang yang menang lotre biasanya kan orang-orang yang kelas bawah. Ya. Lihat 2-3 tahun lagi, jadi material, jadi kere lagi, miskin lagi, jadi gembel lagi, miskin lagi gitu. Dan itu ya udah sesaat doang gitu. Ya gue nggak bilang orang-orang yang ya asuransi kayak gitu, tapi itu mindset mereka supaya, maksud gue orang-orang tuh bisa paham, benar-benar paham asuransi itu seperti apa sih gitu. Bukan karena kayak cepetnya, bukan karena profitnya apa segala macam, tapi juga di sisi berimbang dengan edukasinya dan lain-lain. Ya. Jadi enggak lah kayak cepet tuh, enggak lah, nggak mungkin lah. Ya. Kalaupun ada mungkin bokap lu juga udah kaya biasanya. Nah itu sama paling inilah cara marketing tolonglah berubah lah. Apa? Itu keresahan yang membuat gua masih cara ini udah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Iya. Bokap gua usia udah 70-an. Baru bayangin 70 tahun lebih. Ya anggap bokap gua sekitar usia 20, berarti 50 tahun men. 50 tahun lalu cara marketingnya sama. Sampai sekarang. Cuman yang gue sayangin image asuransi tuh di masyarakat tuh jelek banget, bener. Padahal gue rasa bisa berguna loh gitu loh. Biasa kan lu orang ngerapin BPJS apa gitu. Lu tas nih fasilitasnya kan kurang lah. Iya. Ada yang nunggunya antrinya lama. Iya. Karena kan semua orang pasti pengen make lah yang free lah atau yang murah banget lah gitu ya. Benar. Tapi kayak kalau asuransi kan lu memang bayar premi, lu dapat benefitnya segala macam. Apalagi kalau lu mampu, lu bisa ngatur finansial lu lebih bagus gitu loh. Cuman kan itu kita di how you represent yourself gitu. Nah, itu cara-cara marketing yang iya. Aduh, please deh, benerin dikit kayak. Iya. Sekarang kalau ditanya, lu tiba-tiba di pitching sama teman lama lu yang lu gak kenal, wah males sih. terus tiba-tiba diarahinnya ke sana kan kayak, ya gitulah. Iya. Jadi bukannya kita mau jelek-jelekin, tapi itu mungkin jadi bahan masukan lah, evaluasi lah bisa. Ya, kita kan berpendapat aja ya. Iya. Review aja. Cuman ya itu karena itu orang jadi menghindar, ngerti gak? Iya. Kita ngomong bukan asal ngedumel aja gitu. Kita memang gitu. Emang teman-teman gue beberapa ditanya juga, alah paling nawarin asuransi, alah paling nawarin ini gini. Apalagi buat mereka yang udah tahu, mereka ini teman-teman gue ini bukan yang nggak awam ya, yang awam tahu asuransi lah gitu. Yang memang orang-orang yang kaya, yang berduit, teman-teman kita adalah gitu. Yang memang berada lah. Itu malas ketemu tawan-tawan begitu. Karena ya image-nya atau kayak cara mereka represent-nya itu loh. Selalu itu yang jadi kendala, yang keresahannya. Ya, memang itu menjadi PR lah. Sama please agak lebih client oriented lah. Please client oriented maksud gue kayak gini. Tolong tawari produk yang memang klien lu butuh. Tanya dia. Jangan lu tawarin kayak sales banget, kayak bener-bener weh, datang nih bawa iPad nih. Datang kan biasa gitu ya, bawa iPad atau bawa apa? Nih, bawa iPad. Nih, bro, gue ada produk nih. Gue ada produk, silakan. Ini kayak gini, ada benefitnya loh. Aduh, lu nyeles banget, bener. Kadang-kadang gue mau ketemu sama lu tuh cuman buat, yuk kita duduk, nongkrong, ngobrol. Sekedar hanya ngobrol. Gue mau ya kita saling berbagi experience. Mungkin ada yang gue belajar dari lu, ada yang lu belajar dari gue. Tapi jangan jadiin momen kita untuk saling bertukar pikiran itu menjadi momen buat lu jualan. Itu aduh jelek. Iya. Jelek banget. Iya, gue pernah ngalamin juga sih. Iya. Tapi kadang serba salah ya. Itu memang satu kerjaan mereka. Memang mereka nawarin ya memang sales lah. Ya. Memang jualan lah, jualan produk lah. Semua itu jualan lah. Betul.
kalau itu sih ya udah lah ya, kita nggak bisa memungkiri kayak ini teman lu memang jualan gitu loh. Tapi kan yang kalau gue lebih ke kayak tadi the image kayak cepetnya. Kalau mungkin ya udahlah. Kalau memang sebenarnya mungkin ya gampangnya tinggal bisa lo tolak kalau lo memang nggak mau. Tapi kalau mau dengerin sebentar, lo mau menghargai dia untuk pitching, effort dia ya udahlah gitu. Mungkin kan kalau ada yang butuh bisa tawarin ke dia, bisa lo oper ke dia gitu kan. Betul. Cuman ya gitu. Bener kata lu juga, gue juga nggak bisa bohong. Aduh. Jadi nih gue habis minum jus. Salah satu yang agak ganggunya di situ ya. Nongkrong, tiba-tiba lu di pitching. Padahal kayak emang gue kangen loh sama lu, gini gitu. Ya gitulah Bor. Serba salah, iya serba salah. Iya. Makanya jadi kayak apa ya? Gue jadi keinget ada satu momen yang ketika gue mencoba untuk, sebenarnya bukan mencoba juga sih, ditawarin lah jadi agen kan. Ada momen gue ditawarin jadi agen. Bukan, ini bukan dari teman-teman kita. Ada orang yang orang dulu lah. Orang lama lah ya. Orang lama. Emang cuman menurut gue kayak kok segininya banget sih? Menurut gue ya. Oke lah, gue terima, gue ikut tesnya segala macam. Cuman ketika lu nyari gue cuman karena untuk membus gue. Ini ada seminar ini kayak please pahamilah kondisi orang lain juga gitu loh. Pada saat itu kan gue juga lagi agak sulit ya. Gue juga bukan tipe orang yang bisa ngomong secara sosial banget gitu loh. Ya terlepas dari kerjaan gue nanti apa, cuman itu kan agak sulit gitu loh. Dan emang circle gue dikit. Nah sedangkan orang asuransi kan harus main circle banyak. Tipe orang yang punya circle banyak. Kalaupun mereka nggak punya circle banyak pun juga mereka harus ya nyarinya dengan effort yang lebih kan. Sedangkan pada waktu itu gue nggak ada waktu. Tolong saling mengerti lah. Ketika memang gue tahu lu mau untung, gue juga mau hidup lebih enak. Kita sama-sama mau enak lah. Kalau kita sebagai agen ya. Cuman please jangan terlalu inilah. Emang posisinya lu itu tuh gimana? Maksudnya dia nawarin lu 10 kali kah? Di chat di spam tiap hari kah? Apa gimana? Jadi posisinya gue ngikut dia. Gue ikut dia. Dan gue ya oke lah, gue mencoba untuk ini kan. Dan di situ gue baru tahu ternyata agen asuransi, mungkin spill dikit, agen asuransi itu dikejar waktu untuk pecah telur. Istilahnya pecah telur. Jadi klien pertama lo, ternyata dikejar waktu. Ketika dikejar waktu dan gue masih kerja biasa, ya 9 to 5 lah ya. Kerja 9 to 5 dengan circle yang dikit, lu bisa bayangin nggak seberapa sulitnya lu mau cari temen yang mana, lu mau cari keluarga yang mana, sedangkan lu tahu keluarga lu tuh anti. Keluarga lu tuh jelas-jelas keluarga besar lu anti dengan asuransi. Itu menjadi challenge yang kayaknya ini agak sulit nih. Lu mau lempar marketing ke internet emang segampang apa? Iya sih. Tapi mungkin kapan-kapan kita bisa ngundang orang capable. Gue sebenarnya ada beberapa kenalan sih, mungkin kita bisa ajak ngobrol ya. Mungkin lo bisa nanti tanya-tanya gimana mereka pitchingnya, gimana mereka represent dari mereka. Jadi kayak ya jelas lah. Cuman ya gitu sih, mungkin tadi tuh 2 hal yang gue agak ganggu sih. Yang pertama yang lo bilang yang nongkrong jadi nongkrong jadi di pitching. 1, 2 sama itu yang cara mereka membentuk image-nya cepet kaya itu sih. Ya itu jelek sih. Itu jelek banget. Lu kalau ngeliat kayak siapa ya? Paling simpel loh, Ontor Ketaki lah dulu yang bikin KFC gitu. Ya. Dia udah tua baru pecah telur lah soalnya. Baru bisnisnya, gila banget ya. Nggak lama meninggal.
atau misalnya orang-orang yang punya perusahaan tuh, lu nggak mungkin anak baru lulus kuliah umur 20-an 3 tahun lagi udah punya miliaran segala macam gitu. Itu almost impossible. Ya mungkin di skema mereka mungkin bisa. Ya. Tapi kayak apa ya? Gue lebih mikirin kayak gimana mindset lu untuk bisa berpikir lu punya uang banyak. Apa yang lo harus lakuin seperti apa, lu harus bisa dewasa finansial. Bahkan lu harus bisa apa ya? Mengerti ini tuh jangan sampai uang kaget mempengaruhi psikologis lu yang uang tuh gampang lah, uang tuh gini aja lu jadi kayak menyepelekan sesuatu. Ya. Karena esensinya tuh lebih dari itu. It's more than money. Ini lebih kayak hidup lu yang mau lu bawa kemana arahnya gitu. Betul. Jadi nggak semerta-merta gampang. Kalau gue ngerasa sesuatu yang gampang itu atau sesuatu yang cepet datang akan cepet pergi. Ya. Iya kan. Makanya Sama itulah. seperti pasangan. Nggak semua sih ya. Sama. Tapi gitu lah. Lu ada masukan lagi? Masukkan lagi. Hah? Yang benar. Masuk. Yang benar. Lu yang gimmick-gimmick gitu. Hah? Kalau kali kita tutup nih. Apa nih? Kita tutup nih. Tutup. Ah. Yuk, tutup, yuk. Pokoknya tutup, yuk. Tutup kan? Ya silakan Wir, diakhiri. Jadi ya, Oke. intinya ya itu. Kesimpulan lo apa? Kesimpulannya. Simpulan Ini topiknya yang lo bawa nih. Kesimpulan lo apa? Sebenarnya gua please dievaluasi lagi deh Apanya? seluruh cara lu. Ini berat nih. Please evaluasi lagi seluruh cara Ini lu. berat nih. Cara yang atasnya. Oke. Gue nggak lu dalam arti satu orang ya. Nggak, ini kita ngomong general aja. Karena emang gue lebih gampang kalau ngomong elu gue karena kesannya lebih personal kesannya. Dan akan lebih impact-nya lebih powerful aja. Ya. Please di-review lagi seluruh cara lu. Ya. Gue ngomong ke semua orang ya. Semua orang mau itu bukan nggak cuman ngomongin sales asuransi. Semua orang sales juga. Aduh, tolong. Itu juga pasti ada cara-cara yang lebih inilah. Maksudnya, ya lu belajari sesuatu, jangan lu makan mentah-mentah dan lu ketika lu pakai ulang itu ide, itu malah menjadi apa ya, penghambat bisnis lu, penghambat usaha lu. Tapi kalau misalkan dia pakai cara yang udah jelas nggak enak itu, yang menurut kita nggak enak ini, diulang lagi. Oh, kalau misalkan ditawarin sama siapa, oh ini mah udah tahu kemarin juga banyak. Kemarin juga sama, sales dari mana udah sama kayak gitu. Dari agen mana juga begitu juga caranya. Kan jadi gimana ya? Gak enak gitu loh. Lu bukan cuman gak enak di ininya doang, bukan gak enak di elunya doang, lu juga gak enak orang lain. Udah lo bikin gak enak orang lain, sama. Duh, sayang lah kalau misalkan lu punya kerabat, biasa ya, karena gue bilang itu kan, ini kan biasa circle pertemanan ya, pertemanan, keluarga. Jangan cuman gara-gara lu berusaha untuk jualan, malah jadi Menjauhkan. Iya, malah jadi nggak enak buat yang lain. Oke. Itu kesimpulan dari William. Mungkin sekian ya Will podcast kita hari ini atau ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya. Oke. See you guys.